Waktu itu Yesus ditanya oleh para pendeta Farisi, pada ahli-ahli agama, apa ajaran kamu yang paling utama itu? Kata Yesus, cintailah Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru, bahasanya begini, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya menyebutnya juga Allahmu, ya, tidak Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Di dalam Injil Lukas malah ditambahkan, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata Yesus, inilah hukum Tuhan yang utama dan yang penting. Kemudian ada hukum Tuhan yang sama pentingnya dengan yang pertama, yaitu kasihilah manusia, sesama manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan lalu setelah itu Yesus berkata, inilah ajaran yang dibawa oleh para nabi dan tercantum dalam semua kitab. Jadi itu ajaran dua itu, mencintai Allah dengan segenap jiwa raga kita dan mengasihi sesama manusia. Itu adalah, kata Yesus, ajaran dari semua kitab yang dibawa oleh para nabi. Dan ketika Islam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yatlu alaihim ayati. Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia bahwa agama itu ialah beribadah kepada Allah, dan yang kedua berkhidmat kepada sesama manusia, mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Kedua-duanya ada di dalam hadis-hadis Nabi itu. Misalnya, tidak sempurna iman kamu, kata Rasulullah, sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dihitung beriman sebelum mencintai saudara kamu sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Masih melanjutkan sabda dari para nabi sebelumnya. Nah, sekarang saya mau mengutip lagi ini dalam Injil Lukas. Saya bilang pada waktu pertemuan di Universitas Katolik itu, ketika saya membacakan Alkitab Perjanjian Baru itu, saya minta yang orang-orang Kristen tidak mendengarkan, karena ini saya maksudkan untuk pengetahuan kepada orang Islam saja. Tapi karena dilarang mendengarkan, mereka pasti mendengarkannya. Sekarang ini juga karena saudara-saudara orang Islam yang biasanya protes, kenapa dalam pengajian mengutip kitab suci yang lama? Saudara-saudara kan soleh benar. Begitu solehnya sehingga tidak mau dengar selain Al-Quran. Kitab suci yang lama tidak mau dengar, saudara-saudara itu. Padahal ciri orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang takwa yang pertama disebut di dalam Al-Quran ialah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada sebelum kamu. Dari Rasulullah sampaikan para sahabat sampaikan sama para ulama terus menerus sama santri-santrinya, sampai ustadz-ustadz kecil di kampung sekarang ini mengajarkan kepada anak-anaknya harus percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu diajarkan sama anak-anak. Tapi ajaibnya hanya itu aja, hanya diucapkan aja, dihafal lah. Hiji, percaya karena kitab Taurat diturunkan ke kanjeng Nabi Musa. Dua, itu dihafal begitu aja. Dan tidak pernah ustadznya juga mengajarkan apa sih yang ada dalam Taurat itu, diperkenalkan. Misalnya ini Taurat, itu tidak pernah. Apalagi pengajiannya. Malah begitu tidak pernahnya kita mengutip Taurat dan Injil, sampai ketika saya menulis buku Madrasah Ruhaniyah, di situ saya kutip dari Perjanjian Baru, dari ucapan Nabi Isa, kalau kamu puasa, kata Nabi Isa, janganlah kamu menampakkan puasa kamu itu.
minyakilah kepalamu supaya kamu tidak tampak sebagai orang yang berpuasa. Diprotes saya juga, ada orang kirim surat panjang kepada saya, ngapain ngutip-ngutip perjanjian, apa Bapak ikut serta melakukan kristenisasi? Ya Allah, saya ingin itu mengingatkan si Bapak itu kepada ajaran ustadznya dulu ketika pernah belajar agama. Percaya kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, percaya kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, percaya kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apakah saudara tidak akan percaya kepada ajaran Nabi Isa yang berkata, berbahagialah orang-orang yang miskin karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Khutbah Nabi Isa di bukit. Apakah saudara tidak akan percaya kepada ucapan Nabi Isa ketika ia berkata, kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Apa kita harus menolak itu karena itu ada dalam perjanjian baru? Kalau saya biasa-biasa saja, karena saya harus mengimani kitab-kitab suci yang terdahulu.